Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Dr. Yuli. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, jika Ibu bersedia, Ibu bisa berbaring di atas bed. Nanti mohon untuk bajunya diangkat ya Bu. Sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum pemeriksaan, pasien disuruh untuk kencing terlebih dahulu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Terus kemudian dibuka perut pasien hingga memperlihatkan seluruh lapang padang perut. Di bagian atas perut hingga bagian bawah perut. Nah, di bagian atas perut yaitu di bagian bawah arcus costa dan processus xiphoideus, terus kemudian bagian bawah perut yaitu di bagian symphysis pubis dan ligamentum inguinale. Terus kemudian kita duduk, mata dengan posisi tangan sial yaitu mata sejajar dengan perut, dan kita nilai bentuk perutnya dan kemudian apakah ada massa di bagian dinding abdomen. Selanjutnya kita nilai umbilikus, apakah ada kelainan pada bentuk umbilikus. Terus kemudian kita lihat secara keseluruhan bentuk dari abdomen, dan kita lihat dan nilai apakah ada sikatrik dan strie. Selanjutnya pemeriksaan auskultasi. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan stetoskop hangat dan tempelkan stetoskop pada kuadran kanan bawah. Kemudian agak ditekan untuk mendengarkan frekuensi peristaltik. Kita tunggu hingga 1 menit. Normalnya adalah 5-35 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan bising pada pembuluh darah abdomen. Yang pertama, kita periksa bagian regio epigastrium. Kita dengarkan apakah terdengar bunyi bising atau tidak. Normalnya tidak terdengar bunyi bising. Terus kemudian kita dengarkan di hipokondrium kiri. Kita dengarkan bising pada arteri renalis kiri. Normalnya tidak ditemukan bising. Jika ditemukan bising, curiga adanya stenosis arteri renalis kiri. Terus kemudian di hipokondrium kanan, di arteri renalis kanan. Terus kemudian ke arah bawah kanan, ke arteri iliaka kanan. Terus kemudian ke sebelah kiri, ke arteri iliaka kiri. Terus kemudian ke bawah kiri, ke arteri femoralis kiri. Terus kemudian ke bawah kanan, ke arteri femoralis kanan. Semuanya normalnya tidak ditemukan bising. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Nah, pastikan tangan kita hangat. Terus kemudian ketukkan di semua lapangan perut, melingkupi 4 kuadran, terus kemudian 9 regio secara zigzag. Nah, normalnya itu adalah timpani, 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 timpani. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi. Yang pertama akan kita lakukan yaitu adalah palpasi ringan dengan menggunakan telapak ujung jari. Pastikan permukaan perut pasien tidak basah, tekan secara lembut, pandangan menghadap pasien, terus kemudian pasien disuruh menunjukkan bagian yang sakit. Sakit Bu? Sakit? Sakit? Sakit Bu? Sini sakit? Baik, sini sakit? Tidak. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dalam dengan menggunakan ujung-ujung jari. Nah, di semua regio. Sakit Bu? Sakit? Sakit Bu? Sakit Bu? Sakit? Sakit Bu? Sakit Bu? Sakit? Selanjutnya pemeriksaan nyeri lepas tekan. Tarik nafas Bu, lepas. 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 Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hati pada ibu, atau kita sebut sebagai pemeriksaan hepar. Nah, yang pertama saya akan melakukan perkusi. Nah, pertama kita lakukan perkusi di ICS dari suara paru sonor. Terus kemudian sampai mendapatkan suara peka.
Nah, setelah didapatkan suara peka, terus kemudian kita beri tanda, dan selanjutnya kita cari batas bawah dari hepar. Dari suara timpani sampai ditemukan suara peka. Nah, di sini terus kemudian diukur. Nah, normalnya itu adalah 6 sampai 12 cm. Nah, tidak boleh turun lebih dari 2 cm dari arcus costa, terus kemudian tidak boleh naik lebih dari 1 ECS. Nah, selanjutnya kita nilai untuk bagian lobus kirinya, yaitu dari linea mid sternalis. Terus kemudian kita cari batas atasnya, yaitu dari suara paru sonor. Nah, terus kemudian turun sampai ditemukan bunyi peka. Nah, terus kemudian diberi tanda. Terus kemudian kita cari batas bawahnya, yaitu dari bunyi timpani sampai bunyi peka. Nah, normalnya itu adalah sekitar 4 sampai 8 cm. Nah, terus kemudian kita lakukan palpasi, yaitu di mana kakinya ditekuk. Permisi ya Bu, tolong kakinya ditekuk. Kita lakukan palpasi dari sia sambil menarik nafas untuk mengetahui adanya pembesaran hepar atau tidak. Tarik nafas Bu, lepas. Tarik nafas Bu, lepas. Tarik nafas Bu, lepas. Tarik nafas Bu, lepas. Nah, terus kemudian kita nilai konsistensinya, permukaan, sudut, dan ada nyeri tekan atau tidak. Nah, terus kemudian kita lakukan dengan cara yang sama, tetapi dengan tangan di belakang pasien. Permisi Bu, saya mau menaruh tangan saya di belakang Ibu begini. Ibu bisa Nah, terus kemudian kita bisa lakukan palpasi seperti tadi dengan cara yang sama, yaitu dari sias, terus kemudian naik ke atas, tarik nafas Bu, lepas, tarik nafas Bu, lepas, tarik nafas Bu, lepas. Selanjutnya palpasi hepar dengan menggunakan metode mengkait, yaitu tangan di bawah arcus costa, terus kemudian menyusuri seperti ini. Terus selanjutnya adalah pemeriksaan lien. Selanjutnya pemeriksaan lien itu menggunakan garis Schaffner, yaitu dari pertengahan arcus costa dan sias. Terus kemudian kita lakukan palpasi menggunakan tangan kanan dan tangan kiri di belakang pasien untuk memfiksasi lien. Nah, permisi ya Bu, saya akan menaruh tangan kiri saya di belakang Ibu. Nah, terus kemudian tangan kanan kita gunakan untuk palpasi dari sias hingga ke pertengahan costa. Nah, kita palpasi untuk mengetahui adanya pembesaran dari lien, terus kemudian konsistensinya seperti apa, terus kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak. Nah, terus kemudian di bawah arcus costa, tarik nafas Bu, lepas. Nah, permisi Bu, tolong Ibu bisa miring ke arah saya. Saya akan melakukan palpasi dari sias hingga ke pertengahan arcus costa. Tarik nafas Bu, lepas. Tarik nafas Bu, lepas. Selanjutnya, saya akan melakukan perkusi di bagian trough space, yaitu di linea axillaris anterior di ICS paling bawah. Nah, normalnya itu adalah timpani. Tolong Bu, tarik nafas. Nah, apabila masih tetap timpani, berarti hasilnya adalah normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan asites, yaitu pertama kita lakukan perkusi pasien ke arah samping sampai terdengar suara redup. Timpani, timpani, timpani.
redup. Nah, terus kemudian di bagian bawahnya kita perkusi ke arah lateral. Timpani, 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 redup. Nah, terus kemudian tolong Ibu bisa miring ke sebelah sana ya Bu, ke sebelah kiri. Ya, terus kemudian kita bisa lakukan perkusi lagi untuk mengetahui posisi redup dan timpaninya. Apabila suara timpani dan redup berubah, maka hasilnya adalah positif. Tapi apabila posisinya tidak berubah, hasilnya adalah negatif. Timpani, 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 redup. Nah, berarti hasilnya adalah positif karena cairan yang berada di sebelah sini berpindah ke sebelah sana. Nah, terus selanjutnya adalah tes undulasi. Ibu bisa kembali ke posisinya semula. Nah, dengan bantuan asisten, dengan meletakkan tangan di bagian linea midsternalis, terus kemudian kita bisa menaruh, tangan kita di satu sisi, tangan yang lain berada di sisi yang lain. Nah, terus kemudian satu sisi ini mengetuk untuk mengetahui adanya getaran di sisi yang satu ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemeriksaan fisik pada perut ibu telah selesai. Setelah ini nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.